Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam rangka pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11 dengan materi program linier, submaterinya penerapan program linier, yaitu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari program linier, ya, soal-soal program linier. Bapak akan menyampaikan hanya 2 soal saja. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya, bisa menyimak yang Bapak sampaikan, dan bisa memahami. Untuk itu, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang contoh soal cerita dari program linier. Nah, perhatikan contoh berikut. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi. Sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Jadi di sini sedikitnya kalsium itu dikonsumsi 60 gram. Zat besi dikonsumsi 30 gram. Perhatikan ada kata-kata sedikitnya. Nah, berarti kalau sedikitnya lambangnya lebih dari atau sama dengan. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul adalah Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut berapa? Di sini ada pilihannya A, B, C, D. Kita jawab. Nah, untuk menjawab soal cerita contoh 1 ini, dibuat dulu ke dalam tabel. Jadi untuk memudahkan menyelesaikannya, buat dulu ke dalam tabel. Ada kapsul, ada tablet. Nah, kapsul dimisalkan sebagai X. Jadi kapsul dimisalkan X, tablet dimisalkan Y. Ya. Lalu kapsul. Untuk kapsul dibutuhkan kalsium berapa? 5 gram. Untuk zat besi 2 gram. Nah, jadi kapsul itu terdiri dari kalsium dan zat besi. Kebutuhannya berapa untuk kapsul? Atau diperlukan berapa gram untuk kapsul? Kalsium 5, zat besi 2. Lalu untuk tablet Y, berarti kalsium dibutuhkan 2 gram, zat besi dibutuhkan 2 gram. Jadi kolom kapsul, kolom tablet. Lalu sekarang kebutuhannya. Kalsium, ya, sedikitnya dibutuhkan 60 gram. Berarti untuk kalsium 5 di sini. Jadi kalsium ada pada kapsul 5 gram. Ada pada tablet 2 gram. Kebutuhannya berapa? 60. Ya, tadi sedikitnya 60. Lalu zat besi. Kapsulnya 2 gram, tabletnya 2 gram.
Ya, sedikitnya berapa tadi? 30 gram. Nah, lalu di sini tadi ada keterangan. Jika harga sebuah kapsul Rp1.000, kapsul Rp1.000, tuliskan harganya di sini. Zat besi 800. Apa bukan zat besi? Tablet keuntungannya harganya 800. Lalu dari tabel ini buat apa? Model matematikanya, yaitu sistem pertidaksamaannya. Lihat di sini tadi untuk kalsium ya, kan 5. Lalu untuk kalsium di dalam kapsul 5 gram. Kalsium di dalam tablet 2 gram. Lalu sedikitnya kalsium itu 60 gram. Maka karena sedikitnya berarti tandanya di sini lebih dari atau sama dengan. Hubungkan di sini 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 60. Untuk apa? Untuk kalsium. Lihat di baris kalsium. Selanjutnya untuk zat besinya 2X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 30. Zat besi. Selanjutnya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Artinya di sini kapsul itu lebih dari atau sama dengan 0. Lalu tabletnya lebih dari atau sama dengan 0. Jumlah barang tidak mungkin negatif. Artinya jumlah kapsul dan jumlah tablet tidak mungkin negatif. Setelah itu lihat di sini harga apa tadi? Ya. Nih. Jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, maka biaya minimum. Nah, biaya minimum itu berhubungan dengan nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Lihat di tabel, yaitu berhubungan dengan harga 1000X 800 Y, maka dibuat di sini ya, Z dilambangkan dengan Z, fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsinya dalam bentuk F di sini, F X Y. Ya, F X Y. Nah, F X Y yaitu 1000X ditambah 800Y. Tuh, 1000X ditambah 800Y. Tuh. Ini fungsi tujuannya. Berhubungan dengan biaya minimum. Tuh, ingat-ingat tuh biaya minimum. Nah, selanjutnya tentukan titik kritis daerah himpunan penyelesaian. Karena fungsi tujuannya adalah minimum, maka titik kritis dipilih koordinat yang terbesar dari di sini dari yang nomor 1, yaitu titik potong kurva dengan sumbu X dan titik potong kurva dengan sumbu Y. Ya, perhatikan, kita lanjutkan. Nah, buat tabel lagi. Persamaan kan tadi persamaannya tadi jadi ngambil persamaan dari pertidaksamaan yang tadi. Persamaan diambil dari pertidaksamaan yang tadi. Pertidaksamaan tadi adalah 5X ya, 5X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 60. Kita ubah menjadi persamaan. 5X tambah 2Y sama dengan 60. Cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, ingat X-nya 0. Maka didapatkan 5 kali 0 tambah 2Y sama dengan 60. 5 kali 0 adalah 0, ditambah 2Y sama dengan 60. Berarti 2Y sama dengan 60.
Y-nya berapa? 30. Karena kita berbicara tentang titik potong dengan sumbu Y dan tadi X-nya 0, dapat titik potong dengan sumbu Y 0,30. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X. Perhatikan lagi. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Berarti 5X tambah 2Y sama dengan 60. Y-nya 0, 2 kali 0 adalah 0. 5X sama dengan 60. Sehingga X-nya didapat 12. Gitu. Disususkan kalau nggak ngerti ya. Disususkan lagi. Lanjutkan. Untuk persamaan yang kedua. 2X ditambah 2Y sama dengan 30. Nah, lalu titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya 0. Masukkan ke sini. 2X, 2 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 30. 2 kali 0 adalah 0. Ditambah 2Y berarti 2Y. 2Y sama dengan 30. Y-nya berapa? 15. Tuliskan di sini. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,15. Itu. Nah, selanjutnya cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Substitusikan lagi. 2X ditambah 2 kali 0 sama dengan 30. 2 kali 0 berarti 0. 2X ditambah 0 adalah 2X sama dengan 30. X-nya 15. Nah, sekarang perhatikan titik potong dengan sumbu Y. Perhatikan titik potong dengan sumbu Y. Lalu karena soal tadi fungsi tujuannya adalah minimum, perhatikan nih. Nilai Y-nya 30, nilai Y-nya 15. Nilainya besar mana? 30 dengan 15. Besar 30. Maka karena nilai fungsi tujuannya minimum, ambil titik kritisnya 0,30. Lalu titik potong dengan sumbu X-nya, lihat, perhatikan, X-nya 12, 15. 12 dengan 15 nilainya besar mana? Besar 15. Maka dari 12,0 dan 15,0 titik kritisnya adalah 15,0. Karena 15 dengan 12 lebih besar, nilainya 15. Tuh. Setelah itu cari. Jadi langkah yang kedua, cari titik potong antara dua kurva. Titik potong antara dua kurva itu, nih, dari 5X tambah 2Y sama dengan 60, 2X tambah 2Y sama dengan 30. Dieliminasi. 5X tambah 2Y sama dengan 60. 2X tambah 2Y sama dengan 30. 3X sama dengan 30. X sama dengan 10. Y-nya diperoleh sama dengan 5. Silahkan dicek sendiri ya. Dapat Y sama dengan 5. Jadi titik potongnya di mana koordinatnya? 10,5. Nih, 10,5. Berarti kita dapat 3 titik kritis, yaitu 0,30, 15,0 dan 10,5. Titik tersebut substitusikan ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan. Apa fungsi tujuannya tadi? Ada kan Z sama dengan Z sama dengan Fxy sama dengan 10X ditambah 800Y. Nih. Substitusikan titik 0,30. Nah, titik 0,30. Berarti X-nya 0, Y-nya 30. 1000X berarti 1000 kali 0 adalah 0. 800 kali Y, 800 kali 30. Hasilnya 24.000. Selanjutnya substitusikan lagi titik kritis yang kedua, yaitu 15,0.
X-nya 15, Y-nya 0, berarti 1000 kali 0, 1000 kali 15 ditambah 800 kali 0 adalah 0. 1000 kali 15 sama dengan 15.000. Lalu ambil titik yang ketiga, yaitu 10,5, F 10,5. 1000 kali 10 ditambah 800 kali 5, hasilnya adalah 14.000. Kita lanjutkan. Yang diminta tadi kan nilai minimum, biaya minimum. Bandingkan dari ketiga nilai ini, 24.000, 15.000, dan 14.000. Mana dari ketiga nilai ini yang paling kecil? Yaitu berapa? Yaitu 14.000. Jadi pengeluaran minimum adalah 14.000. Option B. Itulah contoh 1. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah, dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jadi dia rencananya tidak akan mengeluarkan uangnya itu lebih dari 42 juta. Nah, kalau tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta, berarti dia itu akan mengeluarkan hanya 42 juta atau kurang. Sehingga lambangnya nanti menggunakan lambang kurang dari. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung ada 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang tersebut adalah berapa? Ada pilihan di sini A, B, C, D, E. Itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita tahu kalimat demi kalimat, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, cerita di samping dapat diringkas dalam sebuah tabel di bawah ini. Perhatikan, di sana ada 2 sepeda. Sepeda gunung dan sepeda balap. Berarti dimisalkan sepeda gunung dengan X, sepeda balap dengan Y, gitu. Buat tabelnya. X sepeda gunung, Y sepeda balap. Persediaannya X Y-nya itu adalah 25. Jadi jumlah sepeda gunung dan sepeda balap hanya 25. Lalu modalnya kan 1.500.000. Di sini tuliskan 1,5 juta. Boleh menuliskan 1,5 juta atau ditulis 1.500.000. Silahkan. Lalu yang 2 juta ditulis 2 JT, boleh di sini. Atau bisa juga 2.000.000. Kemampuannya 42 juta. Itu. Lalu untungnya berapa tadi dari sepeda keuntungan sepeda gunung 500.000, Bapak tuliskan 0,5 juta. Ini untuk menghemat tabel aja nih biar tidak terlalu lebar. Sepeda balapnya berapa keuntungannya yang diperoleh? 600.000, Bapak lambangkan dengan 0,6 juta. Nah, dari tabel ini ubah ke dalam bentuk model matematika. Dalam hal ini sistem pertidaksamaannya, yaitu
X. Nah ini ya, kan 1 kali X. 1 kali Y adalah Y. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 25 jumlah sepedanya ini. Selanjutnya 1,5X ditambah 2Y kurang dari 42. Awalnya itu tulisnya begini harusnya. 1,5 juta X ditambah 2 juta Y kurang dari 42 juta. Karena ruas kiri ada jutanya, ruas kanan pun ada jutanya, dibagi dengan 1 juta. Sehingga diperoleh 1,5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 42. Inilah modalnya. Gitu. Jadi masing-masing ruas dibagi dengan 1 juta. Nah, setelah didapatkan ini, tuliskan fungsi objektifnya, yaitu keuntungannya di sini, keuntungannya nih. Sehingga Z-nya ya, atau ada tambahan di sini, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Itu jumlah sepeda tidak mungkin negatif. Setelah dituliskan pertidaksamaannya, lihat ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, yaitu keuntungan di sini. Keuntungannya maksimum. Ya. Nah, tuliskan, buat nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif adalah Fx sama dengan 0,5 juta X ditambah 0,6 juta Y. Ini tidak boleh dibuang jutanya, tidak boleh dibuang, tetap ini harus. Kalau keuntungan tetap. Karena ruas kiri ruas kanan ya. Ini. Jadi Fx Y sama dengan 0,5 juta X ditambah 0,6 juta Y. Ini fungsi keuntungannya, fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Lalu cari titik kritis. Cari titik kritis. Yang menentukan titik kritis daerah himpunan penyelesaian. Fungsi tujuannya adalah maksimum. Di sini ada keterangan maksimum tadi di soal. Berarti titik kritis yang dipilih ya, dipilih koordinat yang terkecil dari titik potong sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Itu. Sehingga didapatkan di sini persamaannya. Tadi kan pertidaksamaannya X tambah Y sama dengan 25. Ambil persamaannya sekarang. X ditambah Y sama dengan 25. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, diperoleh Y-nya 25. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, diperoleh titik 25,0. Silahkan pelajari dan diskusikan nanti ya. Lalu masuk ke persamaan yang kedua. Ngambil dari mana? Dari pertidaksamaan yang kedua. Tadi kan pertidaksamaannya 1,5X ditambah 2Y sama dengan 1,5X ditambah 2Y ya, kurang dari atau sama dengan 42. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Masukkan 1,5 kali 0 adalah 0 tambah 2Y sama dengan 42. Berarti 2Y sama dengan 42. Y-nya adalah 21. Lalu titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Perhatikan. Y-nya 0. 2 kali 0 adalah 0. 1,5X ditambah 0 hasil 1,5X sama dengan 42. Berarti X-nya 42 dibagi 1,5. Berapakah? Adalah 28. Lalu dari sini lihat. Maksimum. Ambil yang nilainya kecil dari sini nih. Dari 25 dan 21 terkecil yang mana? 21 nilainya. Maka titik potong dengan sumbu Y diperoleh titik kritisnya 0,21.
Titik potong dengan sumbu X, titik kritisnya adalah 25,0. Dapat ini. Diperoleh 2 titik kritis. 0,21 dan 25,0. Selanjutnya cari titik potong dengan antara 2 kurva. Jadi cari titik potong antara 2 kurva. Pertama adalah X plus Y sama dengan 25. Nih, X plus Y sama 25. Lalu persamaan yang kedua 1,5 X tambah 2Y. Sini udah ada 2Y ini untuk memudahkan, maka yang ini yang X plus Y sama dengan 20 kalikan 2. Persamaan ini kalikan 2 berarti di sini didapatkan. Nah, 2X tambah 2Y sama dengan 50. Jadi dari X plus Y sama dengan 25, kalikan 2 semuanya, dapatkan 2X plus 2Y sama dengan 50. Kenapa dikalikan 2? Kan kita eliminasi, biar sama dengan persamaan yang kedua ada di variabel Y-nya. Didapatkan 1,5X tambah 2Y. Sehingga dikurangkan, eliminasikan. 2X dikurangi 1,5X adalah 0,5X. 2Y dikurangi 2Y 0. 50 dikurangi 42 adalah 8. 0,5X sama dengan 8, berarti X sama dengan 16 ya. X-nya sama dengan 16. Substitusikan ke persamaan yang pertama untuk memudahkan. X-nya 16, berarti 16 ditambah Y sama dengan 25. 16 ditambah berapa? Biar jadi 25. Berarti Y-nya sama dengan 9. Diperoleh titik potong antara 2 kurva 16,9. Setelah didapatkan titik kritis 0,21, 25,0 dan 16,9, tuliskan lagi nilai fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Maka didapatkan apa tadi fungsi tujuannya? Fxy sama dengan 0,5 juta X ditambah 0,6 juta Y. Kalau ada pertanyaan, Pak boleh nggak saya menuliskan Fxy sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y? Boleh, silahkan. Boleh. Teruskan. Nah, lalu titik kritis yang pertama, substitusikan ke sini, ke fungsi objektif yang diketahui tadi. Berarti di sini 0,21 X-nya 0, Y-nya 21, berarti 0,5 juta X kali 0. 0,5 juta X, berarti 0,5 juta kali 0 adalah 0. Lalu ditambah ya 0,6 juta Y, bertambah 0,6 juta kali 21. Didapatkan berapa? 12,6 juta. Selanjutnya substitusikan nilai 25,0. Diperoleh 12,5 juta. Selanjutnya substitusikan lagi 16,9. Diperoleh 13,4 juta. Atau 13,4 juta itu adalah 13.400.000. Lalu karena di soal yang diminta adalah keuntungan maksimum, maka perhatikan dari 3 nilai ini, 12,6 juta, 12,5 juta, 13,4 juta. Mana yang terbesar? Mana yang maksimum? Yaitu 13,4 juta. Jadi keuntungan maksimum adalah 13,4 juta atau 13.400.000 rupiah. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Itulah pembahasan atau contoh yang berhubungan dengan penerapan
dari program linear. Alhamdulillah. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami yang Bapak sampaikan. Tolong kameranya sekarang nyalakan. Kameranya tolong nyalakan. Kameranya dinyalakan, tolong. Alhamdulillah banyak yang masuk. 66 tadi sudah 67. Ada yang keluar lagi nih. Sudah ya. Ntar Bapak juga nyalakan kamera. Nah, sip. Kita coba print screen atau rekam. Halaman 1 sudah. Halaman 2 sudah. Halaman 2 sudah, halaman 3 sudah, balik lagi ke halaman 2. Lanjut dengan halaman 1. Ya. Alhamdulillah materi tentang penerapan program linear sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa disampaikan. Ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Semoga siswa kelas 11 MIPA 5 dan MIPA 6 khususnya hari ini pada sehat walafiat, ada di dalam bimbingan, lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala.